Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Di kesempatan kali ini, di video ini kita akan membahas mengenai dari aplikasi pinjaman online kredit dana Easy Cash. Oke, ini untuk teman-teman yang mungkin kalian masih bertanya apakah aplikasi ini aman ataupun tidak. Untuk kesimpulannya, aplikasi ini tidak aman dan aplikasi kredit dana Easy Cash ini adalah aplikasi yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Oke, di sini saya akan simpulkan, dan bagi kalian yang mungkin sudah terlanjur melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi kredit dana Easy Cash ini, ataupun bagi kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuan pinjamannya, jadi saya sarankan untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pinjaman di aplikasi kredit dana ini, saya sarankan gunakan aplikasi ataupun gunakan ponsel Android yang akan kalian gunakan untuk pendaftaran ini. Jangan gunakan ponsel Android yang utama ataupun gunakan ponsel Android yang lain ataupun ponsel yang lain yang mana ponsel tersebut tidak menyimpan beberapa kontak ataupun menyimpan file seperti foto dan media yang penting-penting, yang mana dari ponsel tersebut tidak kalian gunakan untuk berhubungan dengan keluarga, kerabat dekat kalian, kemudian saudara dan mungkin rekan kerja. Dikarenakan aplikasi ini tentu mereka dapat membaca ya semua informasi, antara lain seperti penyimpanan dan penggunaan data, ya penggunaan informasi pribadi ini, file media masuknya, kemudian kamera, roll, kemudian ada informasi perangkat, foto, informasi lokasi, dan ada dari informasi inventaris aplikasi yang diinstal. Nah, ini mereka akan dapat melihat semua informasi yang ada pada ponsel Android jika menggunakan ponsel ini sebagai pendaftaran pengajuan pinjaman di aplikasinya. Nah, itu untuk saran saya. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin menggunakannya, saran saya menggunakan ponsel Android yang lain, jangan menggunakan ponsel utama. Nah, ini juga ada perizinan merekam gambar dan video, lokasi, kemudian panggilan dan telepon. Nah, di sini ada juga mengakses lokasi. Nah, tentu ini mereka akan dapat melihat dan mengambil mungkin sebagian ataupun keseluruhan data yang terdapat pada ponsel Android jika kalian menggunakan ponsel Android yang utama. Nah, segera saja bagi kalian yang mungkin tidak mengetahui dan sudah terlanjur terinstall pada ponsel Android kalian, segera hapus saja ya, segera dihapus, masuk ke Google Play Store seperti biasa, cari aplikasi terkait kredit dana Easy Cash, kemudian kalian segera uninstall saja supaya pihak aplikasi mereka tidak bisa membaca ataupun mendeteksi perangkat yang kalian gunakan. Oke, itu untuk solusi ya bagi kalian yang mungkin ingin melakukan pengajuannya. Dan untuk kalian yang mungkin sudah terlanjur ataupun sudah dicairkan, itu solusinya gimana bang? Jadi ini saya sedikit akan share ya kepada kalian. Jika kalian sudah terlanjur melakukan pengajuan pinjaman dan dana sudah dicairkan ataupun dana yang belum dicairkan, untuk uang yang belum dicairkan, saran saya tinggal kalian uninstall saja ataupun hapus aplikasinya pada perangkat tersebut. Dan jika ada yang menghubungi kalian melalui sosial media WhatsApp ataupun panggilan telepon, itu dihiraukan saja, tidak perlu takut ya, karena aplikasi ini belum terdaftar di OJK dan tentunya kita di negara hukum dan pastinya mereka harus memiliki alasan khusus ya kenapa mereka menagih kepada kita sedangkan uang tidak masuk dan tidak ada di dalam rekening. Nah, ini berlaku untuk kalian yang mungkin belum melakukan pengajuan dan belum melakukan pendaftaran. Namun untuk kalian yang sudah dicairkan, itu solusinya seperti apa? Jadi untuk stepnya, yang pertama bisa kalian lakukan saja gagal bayar tidak melakukan pembayaran pada aplikasi kredit ini, kredit dana. Nah, tidak perlu dibayarkan, tidak apa-apa karena aplikasi ini belum terdaftar di OJK dan tentunya ini adalah pengalaman saya. Namun untuk resikonya, data akan disebarkan oleh debt collector ataupun pemilik aplikasinya, yang mana penyebaran itu akan berlangsung kurang lebih sampai 2 mingguan. Dan pengalaman saya kemarin banyak sekali yang menghubungi kepada saya dikarenakan aplikasi dari pihak tersebut menyebarkan data saya ataupun nomor ponsel saya ke sosial media yang lain. Dan itulah yang menjadikan alasan kenapa banyak sekali yang menghubungi saya memanggil dengan nama perempuan dan dari pihak tersebut menyebarkan data saya ke sosial media sebagai atas nama perempuan. Itu untuk pengalaman saya. Jadi 2 minggu berturut-turut saya seperti dikerjain oleh pihak terkait dikarenakan saya tidak melakukan pembayaran dari aplikasinya. Namun setelah 2 minggu sudah redup ya, tidak ada sama sekali dari pihak terkait yang menghubungi kembali kepada saya, dan alhasil kita sudah berhasil tidak melakukan pembayaran pada aplikasi pinjaman kredit dana Easy Cash ini. Dan tentu aplikasi ini tidak ada debt collector dikarenakan pun aplikasi ini tidak resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan karena itulah mereka tidak memiliki wewenang untuk menagih kepada kita datang ke rumah menggunakan debt collector. Nah, ini seperti halnya kalau meminjam kepada teman kalian kemudian kalian tidak membayarnya, seperti itu kurang lebih. Namun ini sebagai lembaga dan platform, dan seharusnya platform seperti ini sama halnya seperti aplikasi Ada Kami, Kredivo, Aku Laku. Nah, aplikasi Ada Kami
kredit Vokaloku ini kan sudah terdaftar di OJK dan FPI, namun untuk kredit dan ini belum terdaftar. Nah, itu untuk solusinya. Namun untuk kalian yang mungkin ingin melakukan pembayaran pun tidak apa-apa, jadi silahkan kalian kembalikan uang yang kalian dapatkan dari aplikasi ini. Silahkan kalian tinggal dikembalikan keseluruhan. Dan solusi terakhir, segera kalian uninstall saja ataupun hapus aplikasi kredit dana ini pada ponsel kalian, supaya aplikasi dari pihak kredit dana ini tidak bisa membaca dan melihat informasi yang terdapat pada ponsel Android yang kalian gunakan. Jadi begitulah untuk kesimpulannya. Untuk teman-teman yang mungkin kalau masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video, sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye bye.